Kudengar rencana busuk calon suamiku dan mertuaku 30 menit sebelum akad. Kuputuskan kabur dan balaskan niat buruk mereka. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Liana menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun pengantin putih bersih itu membalut tubuhnya dengan sempurna, membuat siluetnya terlihat anggun dan mempesona. Di hadapannya, asisten wedding organizer bernama Sinta sedang merapikan lipatan kecil di bagian rok gaunnya. Di sudut ruangan, Ibunda Liana, Ibu Ratih, tersenyum haru sambil sesekali mengusap air mata. Hari ini adalah hari yang paling dinantikan. Hari di mana Liana, seorang desainer grafis yang sukses, akan mengikat janji suci dengan Aldi Hartono, putra tunggal dari keluarga terpandang yang kaya raya. Liana, yang memiliki nama lengkap Liana Indah Purnomo, adalah sosok wanita mandiri yang berhasil membangun karirnya dari nol. Setelah kedua orang tuanya meninggal setahun yang lalu, Liana harus berjuang seorang diri. Ia mewarisi perusahaan desain kecil milik ayahnya, Purnomo Art Design, yang hampir bangkrut. Namun, berkat ketekunan dan bakatnya yang luar biasa, Liana berhasil membangkitkan perusahaan itu. Dalam waktu singkat, Purnomo Art Design berubah menjadi perusahaan yang menjanjikan, dengan banyak klien dari dalam maupun luar negeri. Liana mengenal Aldi sekitar 8 bulan lalu. Pertemuan mereka terkesan sederhana dan kebetulan, di sebuah pameran seni di kota. Saat itu, Liana sedang mengamati salah satu lukisan abstrak, dan tak sengaja menabrak Aldi. Beberapa lukisan mini yang dibawanya jatuh berserakan. Aldi, dengan senyum ramahnya, langsung berjongkok membantu Liana. "Maafkan saya, Nona. Saya tidak hati-hati," ucap Aldi, menyerahkan kembali lukisan-lukisan itu. "Tidak apa-apa," jawab Liana sambil tersenyum. "Ini salah saya juga. Saya terlalu fokus melihat lukisan itu." "Oh, Anda suka seni? Kebetulan saya juga," balas Aldi. "Nama saya Aldi. Aldi Hartono." Liana Purnomo," jawab Liana, menjabat tangan Aldi. Sejak saat itu, Aldi dan Liana mulai sering bertemu. Awalnya, pertemuan mereka hanya sebatas obrolan tentang seni, desain, dan bisnis. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka menjadi lebih personal. Aldi selalu menunjukkan sisi dirinya yang perhatian, hangat, dan mendukung. Ia sering mengirimkan bunga ke kantor Liana, mengajaknya makan malam romantis, dan memberikan kejutan-kejutan kecil yang membuat hati Liana luluh. Liana merasa Aldi adalah sosok yang sempurna. Ia tidak hanya tampan dan kaya, tetapi juga memiliki pemikiran yang sejalan dengannya. Aldi selalu memberikan apresiasi yang tulus terhadap karya-karya desain Liana. Ia bahkan sempat membantu mempromosikan Purnomo Art Design di kalangan relasi bisnisnya, yang membuat perusahaan Liana semakin dikenal. "Aldi, kamu yakin dengan pernikahan ini? Kita baru kenal 8 bulan, ujar Liana suatu sore, saat mereka sedang makan malam. Aldi menggenggam tangan Liana. 8 bulan itu waktu yang lebih dari cukup, sayang. Aku tahu kamu adalah wanita yang tepat untukku. Kamu cantik, cerdas, dan mandiri. Aku tidak butuh waktu lama untuk tahu kalau aku jatuh cinta padamu." "Tapi, apa ibumu setuju?" tanya Liana. Ia tahu betul bagaimana status sosial Aldi dan keluarganya. Keluarga Hartono adalah salah satu keluarga terkaya di kota itu. "Tentu. Ibuku sangat menyukaimu," jawab Aldi mantap. "Dia bahkan tidak sabar ingin segera punya menantu sepertimu." Liana percaya pada setiap perkataan Aldi. Setiap kali ia bertemu dengan Nyonya Hartono, ibu Aldi, wanita parubaya itu selalu bersikap ramah dan hangat. Nyonya Hartono sering memuji-muji Liana, menyebutnya sebagai calon menantu idaman. Liana merasa diterima dengan baik di keluarga Aldi, dan hal itu membuatnya semakin yakin untuk melangkah ke jenjang pernikahan. "Lihat, Bu. Liana ini tidak hanya cantik, tapi dia juga cerdas. Perusahaan desainnya sukses besar," puji Nyonya Hartono suatu hari. "Aldi benar-benar beruntung mendapatkanmu."
Liana tersenyum, merasa tersanjung. Ia tidak tahu bahwa pujian itu adalah awal dari sebuah skenario buruk. Ia terlalu terbuai dengan kebaikan Aldi dan keluarganya. Ia tidak melihat ada celah sedikit pun dari sikap mereka. Hatinya yang sedang berbunga-bunga membuat matanya buta akan hal-hal yang mencurigakan. Padahal, beberapa hal kecil seharusnya bisa menjadi petunjuk bagi Liana. Misalnya, saat Aldi memberikan cincin tunangan yang terlihat sangat mewah, tetapi dengan desain yang cukup unik dan rumit. Liana sempat merasa aneh dengan desainnya, tetapi Aldi meyakinkannya bahwa cincin itu dibuat khusus dan memiliki makna mendalam. Cincin ini melambangkan ikatan kita, Liana. Sekali terikat, tidak akan pernah bisa dilepas, kata Aldi saat itu. Liana hanya tersenyum, tidak tahu bahwa di balik kata-kata manis itu, ada sebuah perangkat kecil yang tersembunyi. Lalu, ada lagi. Sejak Liana berhasil membangkitkan perusahaannya, Aldi selalu mendesak Liana untuk mengalihkan aset perusahaan atas nama pribadi, bukan atas nama perusahaan, dengan alasan untuk memudahkan administrasi. Liana, ini untuk kebaikanmu. Kalau atas nama pribadi, kamu akan lebih leluasa mengelola hartamu. Aku akan bantu urus semuanya, kata Aldi. Liana yang tidak mengerti banyak soal administrasi hukum, akhirnya setuju saja. Aldi pun membantu Liana mengurus semua surat-surat itu, termasuk data-data digitalnya. Liana memberikan kepercayaan penuh kepada Aldi, tanpa sedikit pun curiga bahwa data-data itu akan digunakan untuk kejahatan. Liana teringat saat Aldi meminta untuk memasangkan smartwatch di pergelangan tangannya. Ia mengatakan smartwatch itu sebagai hadiah pernikahan. Liana sempat menolak karena dia bukan tipe wanita yang suka memakai perhiasan atau jam tangan. Namun, Aldi memaksa dan berdalih smartwatch itu penting untuk memantau kesehatannya. Liana, kamu suka lupa waktu kalau kerja. Aku jadi khawatir. Tolong pakai ini, ya, bujuk Aldi. Dengan nada yang sangat tulus, Liana pun luluh. Ia tidak tahu bahwa jam tangan itu akan menjadi alat untuk menyelamatkan dirinya di masa depan. Kini, di hari pernikahannya, semua hal itu terasa seperti sebuah mimpi yang indah. Liana menatap pantulan dirinya sekali lagi. Rambutnya disanggul dengan rapi, riasan di wajahnya terlihat natural dan memancarkan aura kebahagiaan. Sinta, asistennya, pamit keluar untuk menyiapkan hal lain. Ibu Ratih masih duduk di sudut ruangan, sesekali memanjatkan doa. Liana, kamu siap, nak? Tanya Ibu Ratih, suaranya parau. Liana mengangguk. Aku siap, Bu. Ibu senang kamu akhirnya menemukan kebahagiaan. Aldi terlihat seperti pria yang baik, ucap Ibu Ratih, tersenyum. Dia memang baik, Bu. Sangat baik, jawab Liana. Suaranya dipenuhi keyakinan. Di luar, suara keramaian semakin jelas. Para tamu sudah duduk di tempatnya masing-masing. Liana merasa gugup sekaligus bahagia. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan kehidupannya kelak bersama Aldi. Sebuah kehidupan yang akan dipenuhi dengan cinta, tawa, dan kehangatan. Ia membayangkan mereka membangun keluarga yang harmonis, saling mendukung dalam segala hal. Liana tidak tahu bahwa kehidupan yang ia bayangkan itu hanyalah ilusi. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum manis Aldi dan kehangatan Nyonya Hartono, ada sebuah jurang yang siap menelannya kapan saja. Hari ini, ia akan menikah dengan seorang pria yang ia pikir mencintainya, padahal pria itu hanya mencintai hartanya. Liana tidak tahu bahwa di balik pintu itu, sebuah rencana busuk sedang disiapkan, sebuah rencana yang akan mengubah hidupnya, dan semua yang ia miliki menjadi sebuah mimpi buruk. Liana mengambil buket bunga mawar putih di atas meja, aroma bunga yang semerbak langsung menusuk indera penciumannya. Ia memegang buket itu erat-erat. Jantungnya berdebar kencang, menantikan detik-detik sakral yang akan mengubah hidupnya. Liana tidak tahu bahwa buket bunga itu bukan hanya sekadar hiasan, melainkan sebuah senjata yang akan melumpuhkannya. Sebuah senjata yang akan membuatnya tak berdaya di hadapan para penipu. Waktu menunjukkan pukul 10.30 pagi, 30 menit sebelum akad nikah dimulai. Liana duduk sendiri di ruangan itu. Ia mencoba menenangkan diri, mengumpulkan semua emosi bahagia di dadanya. Ia tidak tahu bahwa hanya dalam hitungan menit, kebahagiaan itu akan berubah menjadi kehancuran, dan ia akan dihadapkan pada sebuah pilihan,
menyerah dan kehilangan segalanya, atau melawan dan membongkar kebusukan mereka. Liana merapatkan gaunnya dan menatap cincin di jari manisnya, berbinar di bawah cahaya lampu. Sebuah kilauan yang indah, namun menyimpan rahasia gelap yang tak terbayangkan. Takdir sedang menguji Liana, dan ia akan segera tahu bahwa kebahagiaan yang tulus tidak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi kebohongan. Liana tak akan pernah menyangka, cinta yang selama ini ia yakini akan memberinya kebahagiaan, justru menjadi awal dari sebuah perang yang harus ia menangkan. Sebuah perang untuk merebut kembali hidupnya dari tangan orang-orang serakah. Gaun putih itu terasa begitu berat di pundak Liana, bukan karena bahannya yang mewah, melainkan karena beban dari seluruh harapan dan impian yang ia pikul. Di ruangan khusus pengantin, Liana duduk di sofa empuk, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang semakin kencang. Ia mengusap telapak tangannya yang dingin, merenungkan sejenak perjalanan yang membawanya sampai pada titik ini. Rasanya seperti sebuah alur cerita di film romantis, di mana seorang wanita mandiri bertemu dengan pangeran impian dan akan hidup bahagia selamanya. Namun, Liana tidak tahu, film ini memiliki plot twist yang jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Pukul 10.30 pagi, suara riuh di luar ruangan sudah terdengar jelas. Gaung tawa dan bisik-bisik para tamu undangan menembus pintu, menciptakan suasana meriah yang seharusnya membuatnya gembira. Liana menatap pantulan dirinya sekali lagi di cermin, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. Ia meraba cincin tunangan di jarinya. Kilau berlian itu seperti menari-nari, memancarkan cahaya yang memukau. Cincin yang diberikan Aldi dengan kata-kata manis. Cincin ini melambangkan ikatan kita, Liana. Sekali terikat, tidak akan pernah bisa dilepas. Sebuah janji yang kini terasa seperti sebuah sumpah serapah. Di sudut ruangan, buket bunga mawar putih dan babes berat tergeletak di atas meja kecil. Aroma bunga yang semerbak mengisi ruangan, memberikan sensasi ketenangan yang semu. Liana menghela napas panjang. Asisten wedding organizer Sinta sudah keluar ruangan, meninggalkan Liana dan ibunya berdua. Namun, Liana meminta ibunya untuk menyambut tamu terlebih dahulu, agar ia bisa menyendiri dan merenung sejenak. Ibu Ratih awalnya menolak, tetapi Liana berhasil meyakinkan ibunya dengan dalih ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Ibu Ratih pun akhirnya keluar, menyisakan Liana sendirian di ruangan itu. Liana menutup matanya. Ia mencoba mengusir segala kegugupan dan keraguan yang tiba-tiba datang. Namun, di tengah keheningan, ia mendengar sesuatu. Suara samar-samar dari balik dinding, seolah ada percakapan yang bocor melalui ventilasi udara yang tersembunyi. Ruangan pengantin Liana bersebelahan dengan ruangan tempat Aldi dan ibunya, Nyonya Hartono, menunggu. Awalnya, Liana mengabaikannya, mengira itu hanya bisik-bisik biasa. Tetapi, satu kalimat yang ia dengar membuat seluruh tubuhnya menegang. "Aldi, kau yakin ini akan berhasil?" Itu suara Nyonya Hartono. Liana menajamkan pendengarannya. "Tentu saja, Bu. Semuanya sudah sesuai rencana." Ini suara Aldi. Jantung Liana berdebar kencang. Ada sesuatu yang salah. Ia mendekatkan telinganya ke dinding, mencoba menangkap setiap kata dengan jelas. Suara mereka semakin terdengar. "Jadi, setelah akad, kita akan langsung membawa Liana ke notaris, kan?" tanya Nyonya Hartono. "Iya, Bu." Setelah dia menandatangani semua dokumen pengalihan aset, tanda tangannya sudah kita siapkan. "Kita tinggal memindai cincinnya saja," jawab Aldi dengan nada santai. Cincin itu, yang ia anggap lambang cinta, sebenarnya adalah kunci untuk membuka kekayaannya. Darah Liana serasa berhenti mengalir. Otaknya berputar, mencoba mencerna kata-kata itu. Cincin? Microchip? Pengalihan aset? Rasanya seperti palu godam menghantam kepalanya. Tangannya yang dingin meraba cincin di jari manisnya. Desainnya yang unik, yang menurut Aldi melambangkan ikatan mereka, kini terlihat seperti belenggu yang siap menjebaknya. Liana mencoba mengatur napasnya yang tercekat. Ia terus menyimak percakapan mereka, berharap apa yang ia dengar hanya sebuah kesalahpahaman. "Bagaimana dengan perusahaan desainnya?" tanya Nyonya Hartono lagi. "Tenang, Bu. Setelah asetnya kita kuasai, perusahaannya juga akan jatuh ke tangan kita. Toh,
Warisan orang tuanya juga sudah akan kita dapatkan, kata Aldi, diiringi tawa kecil yang terdengar sangat kejam di telinga Liana. Liana merasakan mual. Rasa pengkhianatan yang mendalam seperti pisau tajam yang menusuk ulu hatinya. Mereka bukan membicarakan pernikahan. Mereka membicarakan penipuan. Aku masih khawatir, Aldi, bisik Nyonya Hartono. Bagaimana jika Liana curiga? Dia wanita yang cerdas. Jangan khawatir, Bu. Semua sudah diatur. Buket bunga yang ia pegang, itu sudah dicampur dengan zat penenang. Begitu ia menghirupnya saat akad nanti, ia akan merasa lemas dan tidak fokus. Tanda tangannya akan mudah dipalsukan, jawab Aldi. Seketika itu juga, Liana menoleh ke arah buket bunga di meja. Aroma mawar yang semula terasa harum, kini berbau busuk. Aroma pengkhianatan. Ia merasa kakinya lemas. Dunia di sekitarnya seolah berputar. Ia tidak percaya. Pria yang ia cintai, pria yang ia percaya sepenuh hati, ternyata adalah seorang penipu ulung. Semua kebaikan yang ia berikan selama ini, semua perhatian yang ia curahkan, ternyata adalah akting belaka. Liana menyentuh cincinnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang keras di bawah lapisan emasnya. Ia mencoba mengingat-ingat. Ya, Aldi selalu menekankan betapa pentingnya cincin itu, dan selalu bertanya apakah Liana memakainya. Ia juga selalu bertanya apakah Liana suka dengan buket bunganya. Semua pertanyaan yang dulu Liana anggap sebagai perhatian, kini menjadi sebuah tanda tanya besar. Dan setelah semuanya selesai, kita akan menyingkirkannya, kata Aldi. Suaranya terdengar dingin dan keji. Bagaimana? Tanya Nyonya Hartono. Kita akan memaksanya masuk ke rumah sakit jiwa. Kita akan bilang dia mengalami depresi berat karena ditinggal orang tuanya. Lagi pula, siapa yang akan percaya pada wanita yang baru saja menikah lalu dibilang gila? Aldi tertawa. Mudah saja. Dia tidak akan bisa melawan. Liana merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Nyeri di dadanya tak terkira. Mereka tidak hanya ingin menguasai hartanya, tetapi juga ingin menghancurkan hidupnya. Memasukkannya ke rumah sakit jiwa, memalsukan tanda tangannya, semuanya terasa seperti sebuah film horor yang mengerikan. Ia menutup mulutnya, menahan isakan. Air matanya sudah mengalir deras, membasahi pipi. Ia merasa bodoh. Bagaimana mungkin ia begitu buta? Begitu mudahnya ia percaya pada pria yang ternyata adalah serigala berbulu domba. Ia ingat betapa banyak orang yang memperingatkannya agar hati-hati dengan Aldi. Sahabatnya, Farah, bahkan sempat mengatakan, Liana, hati-hati. Terkadang, kebaikan yang berlebihan itu menyimpan sesuatu. Liana saat itu hanya tertawa, menganggap Farah terlalu berprasangka buruk. Sekarang, ia tahu, Farah benar. Liana bangkit dari sofa. Tangannya bergetar. Ia menatap pantulan dirinya sekali lagi di cermin. Mata yang semula dipenuhi kebahagiaan, kini digantikan oleh api amarah dan tekad yang kuat. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka merenggut semua yang telah ia bangun dengan keringat dan air mata. Ini bukan lagi tentang pernikahan. Ini adalah tentang kelangsungan hidupnya. Ia harus berani. Ia harus melawan. Ia harus mengakhiri semua sandiwara ini dan membalaskan dendamnya. Ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa wanita yang hampir mereka jebak justru akan bangkit sebagai pemenang yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan jantung yang berdebar kencang dan pikiran yang kalut, Liana mengambil langkah pertama. Ia harus bertindak. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia tidak bisa membiarkan rencana busuk ini terwujud. Sebuah pertempuran telah dimulai, dan Liana akan memastikannya berakhir dengan kekalahan telak di pihak musuh. Seketika itu juga, Liana sadar ia berada dalam situasi hidup atau mati. Rencana busuk yang ia dengar dari balik dinding bukanlah fiksi, melainkan kenyataan pahit yang siap menelannya bulat-bulat. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Ia menatap ke segala arah. Gaun pengantinnya yang semula terasa seperti sayap bidadari, kini terasa seperti kain kafan. Liana harus berpikir cepat. Tak ada waktu untuk meratapi nasib. Ini adalah pertempuran, dan ia harus menjadi jenderal yang mengatur strategi.
Ia melirik smartwatch di pergelangan tangannya. Smartwatch yang diberikan Aldi dengan alasan perhatian, kini menjadi alat penyelamat baginya. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi perekam suara dan memastikan rekaman percakapan Aldi dan ibunya tersimpan dengan baik. Ini adalah bukti terkuatku, pikirnya. Liana kemudian beralih ke buket bunga di atas meja. Mawar putih yang indah itu terlihat mengerikan di matanya. Ia membayangkan zat penenang yang terkandung di dalamnya, yang akan membuatnya lemah dan tak berdaya. Ia tidak bisa membawa buket itu. Ia harus menggantinya. Sinta. Liana memanggil, suaranya bergetar. Sinta, asisten wedding organizer, yang sedari tadi mondar-mandir di luar ruangan, segera masuk. Ya, Mbak Liana? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Sinta, dengan senyum ramah. Sinta, bisa tolong tukar buket bunga ini dengan milikmu? Buket ini sepertinya terlalu berat, ujar Liana, mencoba terdengar sealami mungkin. Sinta terlihat bingung. Berat, Mbak? Buket saya juga sama kok. Liana memaksakan senyumnya. Bukan itu. Maksudku, aku lebih suka yang lebih kecil. Aku melihat buketmu tadi. Ukurannya lebih pas untukku. Liana berbohong dengan lancar. Hatinya berdoa agar Sinta tidak curiga. Sinta tersenyum. Oh, baik, Mbak. Sebentar saya ambilkan. Ia menukar buket bunga di tangan Liana dengan buket yang ia bawa. Buket Sinta lebih sederhana, hanya terdiri dari beberapa mawar dan daun eucalyptus. Setelah Sinta keluar, Liana langsung membuang buket bunga dari Aldi ke dalam tempat sampah. Hatinya mencelos melihat betapa tulusnya ia percaya pada pria itu. Lalu, perhatiannya beralih pada cincin di jari manisnya. Ia tidak bisa membiarkan cincin itu ada di tangannya. Rencana mereka adalah menggunakan microchip di cincin itu untuk memalsukan tanda tangan digitalnya. Liana mencoba melepaskan cincin itu. Rasanya seperti ada lem yang merekatnya. Ia menariknya, memutarnya, dan akhirnya, setelah beberapa kali percobaan, cincin itu terlepas. Ia melihat ada semacam lempengan kecil di bagian dalam cincin, yang tertutup rapat. Itu pasti microchip yang Aldi maksud. Liana menyembunyikan cincin itu di dalam saku gaunnya yang tersembunyi, lalu menghela napas lega. Satu persatu, ia berhasil menggagalkan rencana mereka. Sekarang, ia harus menghubungi orang-orang yang bisa membantunya. Ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia butuh bantuan. Ia butuh bukti. Dengan tangan yang masih gemetar, Liana mengambil ponselnya. Pertama, ia mengirim pesan kepada Farah, sahabatnya yang bekerja di media. Farah, ini darurat. Aku butuh kamu dan timmu sekarang juga. Ada skandal besar. Pernikahan ini palsu. Aldi dan ibunya merencanakan sesuatu yang jahat. Liana tidak menunggu balasan. Ia langsung menelepon Farah. Farah menjawabnya dengan suara kaget. Liana, kamu kenapa? Pernikahan palsu apa? Kamu di mana? Tanya Farah bertubi-tubi. Aku di ruangan pengantin. Aku dengar semua percakapan mereka dari ventilasi. Mereka mau menjebakku, menguasai hartaku, dan memaksaku masuk rumah sakit jiwa. Liana menjelaskan, suaranya tercekat. Mereka bahkan menyembunyikan microchip di cincin dan zat penenang di buket bunga. Farah terdiam sejenak. Astaga, Liana, kamu serius? Kamu kirimkan rekaman yang kamu bilang tadi. Sekarang juga. Aku akan datang dengan timku. Sudah kukirim. Cepat, Farah. Sebelum mereka mulai. Setelah menelepon Farah, Liana segera menelepon Pak Hendra, pengacara kepercayaannya. Pak Hendra adalah pengacara keluarga yang sudah lama bekerja sama dengan orang tua Liana. Pak Hendra, ini Liana. Ia memulai. Saya butuh bantuan Anda. Segera datang ke gedung pernikahan sekarang. Saya butuh dokumen-dokumen yang bisa membuktikan transfer aset dan pemalsuan tanda tangan. Saya yakin mereka sudah menyiapkan semuanya. Pak Hendra terdengar kaget. Liana? Ada apa? Dokumen apa? Saya tidak bisa jelaskan sekarang. Pak, yang jelas, mereka berencana untuk menipu saya. Mereka sudah menyiapkan dokumen palsu untuk mengambil alih aset saya. Saya percaya Anda punya cara untuk membuktikannya. Liana menjelaskan dengan nada putus asa.
Saya akan kirimkan rekaman percakapan mereka sebagai bukti. Tolong datang, Pak. Saya mohon. Setelah mengirimkan rekaman percakapan itu kepada Pak Hendra, Liana duduk kembali di sofa. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Ia mengambil napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Kini, ia sudah siap. Ia sudah menghubungi bantuan. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Di luar ruangan, suara riuh semakin kencang. Ibu Ratih masuk kembali ke ruangan pengantin. Wajahnya berseri-seri. Liana, semua tamu sudah menunggu. Penghulu sudah siap. Aldi sudah menunggu di altar. Kamu siap, nak? Tanya Ibu Ratih. Liana menatap ibunya. Ada rasa sakit yang menusuk di hatinya. Ibu Ratih telah mempersiapkan semua ini dengan penuh cinta. Tidak tahu bahwa di balik semua kemewahan ini, ada sebuah pengkhianatan yang mengerikan. Liana tidak ingin ibunya terluka. Ia harus bertindak. Aku siap, Bu, jawab Liana dengan suara mantap. Senyum yang ia paksakan terlihat begitu nyata. Ia berdiri, merapikan gaunnya, dan berjalan menuju pintu. Ibu Ratih mengiringinya, menggenggam tangannya erat-erat. Liana merasakan kehangatan di genggaman ibunya. Kehangatan yang mengingatkannya akan kekuatan yang ia miliki. Kekuatan untuk melawan, untuk melindungi dirinya, dan untuk melindungi ibunya. Di ujung koridor, ia bisa melihat pintu besar yang akan membawanya ke dalam ruangan akad. Di balik pintu itu, ada ratusan tamu yang menunggu. Ada Aldi, calon suaminya, yang menunggunya dengan senyum palsu. Dan ada Nyonya Hartono, calon mertuanya, yang menunggunya untuk dieksploitasi. Liana menghentikan langkahnya sejenak. Ia melihat gaun pengantinnya yang indah, riasan di wajahnya yang sempurna. Semua ini adalah ilusi. Sebuah topeng yang ia pakai untuk menutupi rencana busuk mereka. Ia harus melepaskan topeng ini. Ia harus menunjukkan kepada semua orang siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita yang kuat dan berani. Liana, ayo kita masuk. Liana, ayo kita masuk, bisik Ibu Ratih. Liana mengangguk, lalu tersenyum kepada ibunya. Ibu duluan saja. Aku mau ke toilet sebentar. Ia berbohong lagi. Ibu Ratih mengangguk dan masuk ke dalam ruangan. Liana berbalik, lalu berjalan cepat menuju toilet. Ia tidak akan masuk ke dalam ruangan itu. Tidak sebelum semua rencananya matang. Ia harus mengumpulkan keberaniannya, mengumpulkan semua bukti, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ia mengunci pintu toilet, lalu duduk di kloset. Ia membuka ponselnya lagi, memutar rekaman percakapan itu. Mendengarnya lagi membuat perutnya mual, tetapi ia harus melakukannya. Ia harus mengingat setiap kata, setiap rencana, setiap kebusukan mereka. Rekaman ini adalah senjatanya, dan ia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Liana tersenyum getir. Pria yang ia cintai, yang ia pikir adalah pangeran impiannya, ternyata adalah iblis yang bersembunyi di balik senyum tampan. Ia tidak akan membiarkan iblis itu menang. Liana akan membuktikan bahwa ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, dan ia tidak akan pernah membiarkan tahtanya direbut oleh orang lain. Ia bangkit dari kloset, membuka pintu toilet, dan berjalan keluar. Langkahnya mantap. Ia tidak lagi ketakutan. Ia dipenuhi amarah, dipenuhi tekad. Ia akan menantang iblis itu, dan ia akan memastikan iblis itu akan hancur lebur di hadapannya. Pertempuran telah dimulai. Dan Liana, sang ratu, akan memastikan bahwa pertempuran ini berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Liana melangkah keluar dari toilet, jantungnya berdebar kencang. Tangannya mencengkeram ponsel dengan erat, seolah itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkannya dengan realitas. Di depannya, pintu besar ruang akad masih tertutup rapat, seolah menanti momen dramatis yang akan segera terjadi. Liana menenangkan diri sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan Aldi dan ibunya menang. Ia akan melawan, dan ia akan memastikan kemenangan ada di pihaknya. Ia berjalan dengan langkah mantap menuju pintu itu. Di depannya, Sinta, asisten wedding organizer, kembali menghampirinya. Mbak Liana, semuanya sudah siap. Tamu-tamu sudah tidak sabar melihat Anda. Liana tersenyum tipis. Sinta,
bisa tolong bawakan mikrofone ke depan? Aku ingin memberikan sedikit kejutan sebelum akad dimulai. Bisiknya, suaranya dipenuhi keteguhan. Sinta terlihat bingung. Kejutan, Mbak? Biasanya kejutan diberikan setelah akad. Ini kejutan yang berbeda. Percayalah padaku, jawab Liana. Matanya memancarkan keseriusan. Sinta mengangguk, lalu berjalan ke depan untuk menyiapkan mikrofone seperti yang diminta Liana. Tak lama kemudian, pintu besar itu terbuka. Semua mata tertuju pada Liana. Gaun pengantinnya yang indah, riasan di wajahnya yang sempurna, dan senyum yang ia pasang, berhasil menipu semua orang. Ia berjalan dengan anggun, melewati karpet merah yang membentang di tengah ruangan. Suara bisik-bisik kagum dari para tamu terdengar jelas. Liana melihat ke depan, di mana Aldi sedang menunggu di samping penghulu. Senyumnya begitu lebar, begitu palsu. Di sampingnya, Nyonya Hartono juga tersenyum bangga, senyum kemenangan. Liana terus berjalan, matanya mengunci mata Aldi. Dalam pandangan itu, tidak ada lagi cinta, hanya ada kekosongan. Sebuah kekosongan yang diisi oleh rasa sakit dan amarah yang luar biasa. Ia sampai di depan altar. Aldi mengulurkan tangannya, dan Liana menyambutnya. Tangannya terasa dingin dan tak bernyawa. Tangan itu yang dulu ia rasakan penuh kehangatan, kini terasa seperti tangan seorang asing. Kamu cantik sekali, sayang, bisik Aldi. Liana hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Ia tidak ingin membuang-buang tenaganya untuk membalas senyum atau kata-kata manis yang busuk. Acara akan dimulai. Penghulu sudah siap. Tiba-tiba, Sinta menghampiri Liana dan membisikkan sesuatu. Bak Liana, mikrofonenya sudah saya siapkan. Ini mikrofone cadangan, jadi tidak terhubung ke speaker utama. Liana mengangguk, lalu berbisik, tidak apa-apa. Saya akan pastikan suara saya terdengar. Penghulu akan membuka acara, tetapi Liana tiba-tiba menginterupsinya. Maaf, Pak Penghulu, tunggu sebentar, kata Liana. Suaranya lantang, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Aldi menatap Liana dengan heran. Ada apa, sayang? Liana tidak menjawab. Ia mengambil mikrofone yang disiapkan Sinta. Sebelum kita memulai, saya ingin memberikan sedikit hadiah untuk kalian semua, terutama untuk keluarga Hartono, katanya, suaranya tenang namun menusuk. Semua orang di ruangan itu kebingungan. Hadiah? Tiba-tiba, Nyonya Hartono menatap putranya dengan tatapan cemas. Mereka tidak tahu apa yang Liana rencanakan. Liana menekan tombol di smartwatch-nya. Layar smartwatch menampilkan menu perekam suara, dan Liana memencet tombol play. Suara Aldi dan ibunya menggema di ruangan itu. Semua mata terbelalak. Tanda tangan digitalnya harus kita dapatkan. Tenang, cincin yang kamu berikan padanya sudah dilengkapi microchip. Itu suara Nyonya Hartono. Zat penenang di bunga itu akan membuatnya lemah dan mudah dikendalikan. Itu suara Aldi. Suasana langsung hening. Senyum di wajah Aldi dan Nyonya Hartono luntur. Wajah mereka berubah pucat, seolah darah mereka ditarik keluar. Mereka mencoba menyangkal, tetapi suara mereka terus menggema, semakin lama semakin jelas. Dan setelah semuanya selesai, kita akan menyingkirkannya. Kita akan memaksanya masuk ke rumah sakit jiwa. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Ada yang tidak percaya, ada yang jijik. Ibu Ratih, yang duduk di barisan depan, menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir deras di pipinya. Ia tidak percaya putrinya hampir menjadi korban penipuan yang begitu kejam. Liana, ini tidak benar. Ini fitnah. Itu suara palsu. Aldi mencoba membela diri, tetapi suaranya bergetar. Nyonya Hartono berdiri. Ini adalah rekayasa. Kami tidak pernah merencanakan hal ini. Liana menatap mereka dengan tatapan dingin. Rekayasa? Saya merekamnya dengan smartwatch ini. Dan saya tidak merekayasa apapun. Saya hanya merekam percakapan kalian. Kalau kalian tidak punya niat busuk, kenapa harus panik? Seketika itu juga, dari pintu belakang, Pak Hendra, pengacara Liana, datang dengan membawa beberapa dokumen di tangannya. Di belakangnya, Farah, sahabat Liana, datang dengan tim media,
lengkap dengan kamera dan microphone. "Maaf mengganggu," kata Pak Hendra dengan tegas, lalu berjalan mendekati Liana. "Saya membawa dokumen-dokumen yang bisa membuktikan bahwa keluarga Hartono telah merencanakan pemalsuan tanda tangan Liana dan pengalihan aset ilegalnya. Dokumen ini saya dapatkan dari sumber yang terpercaya. Semua tanda tangan di dalamnya sudah disiapkan, tinggal menunggu waktu saja." Farah dan timnya langsung mengambil gambar dan video. Skandal pernikahan. Seorang calon pengantin wanita berhasil membongkar rencana busuk calon suami dan calon mertuanya, bisik Farah ke microphone yang ia pegang. Berita itu langsung menyebar, ditonton oleh ribuan orang melalui siaran langsung. Kekacauan pecah. Para tamu mulai berteriak. Nyonya Hartono mencoba merebut dokumen dari tangan Pak Hendra, tetapi Pak Hendra dengan cepat menghindar. Aldi mencoba kabur dari ruangan itu, tetapi dua orang polisi yang sudah dihubungi Liana sebelumnya datang dan menghadang Aldi di pintu keluar. "Aldi Hartono, Anda ditahan atas tuduhan penipuan, pemalsuan, dan percobaan penguasaan aset secara ilegal," kata salah satu polisi. "Ini tidak benar. Ini semua fitnah," teriak Aldi, tetapi suaranya tidak didengar. Di tengah kekacauan itu, Liana berdiri tegak. Ia tidak lagi peduli dengan gaun pengantinnya yang mahal. Ia tidak lagi peduli dengan riasan di wajahnya. Ia melepas gaun pengantinnya, hanya menyisakan gaun putih sederhana yang ia pakai di dalamnya. Kemudian, ia mengambil microphone dari Sinta. "Pernikahan ini batal. Saya tidak akan pernah menikah dengan pria yang hanya mencintai harta saya," katanya, suaranya bergetar karena emosi. Air mata membasahi pipi Ibu Ratih. Ia berjalan ke arah Liana dan memeluknya. "Ibu bangga padamu, nak. Kamu wanita yang kuat," bisiknya. Liana memeluk ibunya erat, merasakan kehangatan yang tulus. Di depan, Nyonya Hartono sudah diinterogasi oleh polisi. Wajahnya yang semula angkuh kini dipenuhi rasa malu. Semua tamu undangan menatapnya dengan tatapan jijik. Keluarga Hartono yang terpandang, kini telah hancur. Nama baik mereka sudah tercoreng, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Liana menatap Aldi dan ibunya yang dikawal polisi. Ia tidak merasakan kebencian. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada dua orang yang begitu buta oleh harta, hingga mereka rela menjual martabatnya. Liana menoleh ke arah Pak Hendra dan Farah, lalu tersenyum. Mereka adalah malaikat penolong yang dikirimkan oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tulus mencintainya, dan ia akan selamanya berterima kasih kepada mereka. Liana berjalan keluar dari ruangan itu. Di luar, suara sorak-sorai para tamu terdengar. Mereka memberikan tepuk tangan, bukan untuk pernikahannya, tetapi untuk keberaniannya. Keberaniannya untuk melawan kejahatan, keberaniannya untuk mempertahankan harga dirinya. Liana tidak jadi menikah hari itu, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sebuah pernikahan, kebebasan dan harga diri. Ia telah membuktikan bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan uang, dan kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Suara keramaian di gedung pernikahan perlahan sirna, meninggalkan keheningan yang menusuk. Liana tidak lagi berada di sana. Ia sudah kembali ke rumahnya, ditemani Ibu Ratih, Farah, dan Pak Hendra. Gaun pengantin yang ia kenakan kini sudah dilepas, tergeletak tak berdaya di lantai kamar tidurnya, seolah menjadi saksi bisu dari drama yang baru saja terjadi. Liana duduk di sofa ruang tamu, matanya kosong menatap ke depan. Gaun putih yang dulu menjadi lambang kebahagiaan, kini terasa seperti puing-puing mimpi yang hancur. Ibu Ratih memeluknya dengan erat. "Maafkan Ibu, nak. Ibu tidak tahu. Ibu tidak pernah menyangka mereka sekeji itu." Suara Ibu Ratih bergetar menahan tangis. Liana menggeleng. "Bukan salah Ibu. Kita semua tertipu." Aldi dan ibunya sangat lihai dalam berakting, bisik Liana, suaranya parau. Farah duduk di sebelahnya, mengusap bahu Liana dengan lembut. "Liana, kamu pahlawan. Kamu berhasil membongkar semua kejahatan mereka. Berita ini sudah viral. Seluruh Indonesia tahu kebusukan mereka. Percayalah, ini adalah permulaan dari kemenanganmu," kata Farah, berusaha memberikan semangat. Pak Hendra, yang duduk di seberang mereka, mengangguk setuju. "Farah benar, Liana. Besok pagi,
kita akan mulai mengurus semua proses hukum. Kita akan menuntut mereka atas penipuan, pemalsuan, dan percobaan perampasan aset. Liana tidak merespon. Pikirannya melayang. Ia teringat kembali pada setiap momen bersama Aldi. Senyumnya, kata-kata manisnya, dan tatapan matanya yang penuh cinta. Semua itu ternyata hanyalah topeng. Sebuah topeng yang ia percaya dengan segenap hatinya. Luka akibat pengkhianatan itu jauh lebih perih dari luka fisik. Hatinya remuk, hancur berkeping-keping, tak bersisa. Kenapa? Farah? Kenapa mereka sejahat itu? Tanya Liana, air mata kembali mengalir. Apa yang kurang dariku? Apa salahku? Aku hanya ingin mencintai dan dicintai dengan tulus. Farah menggeleng. Ini bukan tentang kamu, Liana. Ini tentang keserakahan mereka. Mereka buta karena harta. Mereka melihatmu bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah harta karun yang harus mereka rampas. Malam itu, setelah Pak Hendra dan Farah pulang, Liana duduk sendirian di kamarnya. Ia memandangi cincin tunangan yang ia letakkan di meja riasnya. Cincin yang dulu ia anggap lambang cinta sejati, kini terasa seperti benda najis. Ia mengambil cincin itu, lalu melemparkannya ke dalam tempat sampah. Ia tidak butuh lagi pengingat akan kebohongan itu. Ia bangkit, berjalan ke arah kamar mandi, dan membasuh wajahnya. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin. Riasan di wajahnya sudah luntur, matanya bengkak. Ia tidak terlihat seperti pengantin bahagia. Ia terlihat seperti seorang wanita yang baru saja kembali dari medan perang. Ia mengambil handuk, lalu mengeringkan wajahnya. Kemudian, ia mengambil ponselnya. Ada banyak pesan dari teman-teman dan kolega yang memberinya dukungan. Namun, Liana tidak punya tenaga untuk membalasnya. Ia hanya ingin sendiri. Ia hanya ingin meratapi lukanya, sampai luka itu sembuh. Liana berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Langit malam terlihat begitu gelap. Sama seperti hatinya. Hatinya yang dulu dipenuhi cahaya, kini dipenuhi kegelapan. Ia tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah Aldi dengan senyum palsunya, suara Nyonya Hartono yang keji, dan kata-kata busuk yang mereka ucapkan, kembali terngiang-ngiang di telinganya. Ia meraih bantal, memeluknya erat-erat, lalu menangis. Menangis sejadi-jadinya. Ia menangis bukan karena ia kehilangan pernikahan. Ia menangis karena ia kehilangan kepercayaan. Kepercayaan pada cinta, pada ketulusan, dan pada kebaikan orang lain. Keesokan paginya, Liana terbangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Ia melihat ponselnya. Ada banyak panggilan tak terjawab dari Farah dan Pak Hendra. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemas. Ia tidak punya selera makan. Ia hanya ingin tidur, tidur selamanya, agar ia tidak lagi merasakan sakit. Liana, bangun, nak. Kamu harus makan, kata Ibu Ratih, membawa semangkuk bubur. Liana menggeleng. Aku tidak lapar, Bu. Kamu tidak bisa begini terus, nak. Kamu harus kuat, kata Ibu Ratih, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Ibu tahu ini berat, tapi kamu tidak sendirian. Ibu ada di sini. Farah, Pak Hendra, dan semua temanmu juga ada di sini untukmu. Liana menatap ibunya. Ada cinta yang tulus di mata ibunya. Sebuah cinta yang tidak akan pernah menipunya. Sebuah cinta yang tulus dan murni. Liana menyadari, ia tidak sendirian. Ia masih punya Ibu Ratih. Ia masih punya Farah. Ia masih punya Pak Hendra. Mereka adalah orang-orang yang tulus mencintainya. Dan untuk mereka, Liana harus bangkit. Aku akan makan, Bu. Tapi setelah itu, aku butuh waktu sendiri, kata Liana. Ibu Ratih mengangguk, lalu keluar dari kamar Liana. Setelah selesai makan, Liana duduk di sofa. Ia membuka laptopnya. Ada banyak pesan email yang masuk. Salah satunya dari media besar. Mereka ingin mewawancarainya. Liana menolak. Ia tidak butuh perhatian publik. Ia hanya ingin hidupnya kembali. Liana membuka dokumen-dokumen perusahaannya. Ia memeriksa setiap detail, setiap angka, setiap surat. Ia tidak ingin ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan oleh Aldi dan Nyonya Hartono.
Ia ingin memastikan perusahaannya aman. Ia ingin memastikan semua asetnya aman. Ia melihat ada beberapa email dari orang yang tidak ia kenal. Mereka semua mengucapkan selamat atas keberaniannya. Ada juga yang menceritakan kisah mereka, tentang bagaimana mereka juga menjadi korban penipuan. Liana membaca setiap email itu, hatinya terenyuh. Ia tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama dengannya. Tiba-tiba, ia mendapatkan sebuah ide. Sebuah ide yang akan mengubah hidupnya. Ia tidak hanya akan membalaskan dendamnya. Ia juga akan membantu orang lain yang bernasib sama dengannya. Ia akan mendirikan sebuah yayasan. Yayasan untuk membantu korban penipuan. Ide itu membuat hatinya yang semula gelap, kini dipenuhi cahaya. Ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa kuat. Ia merasa ia punya tujuan. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan kepada Aldi dan Nyonya Hartono bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Ia akan menjadikan pengalaman pahitnya ini sebagai kekuatan. Ia akan bangkit dari puing-puing, dan ia akan membangun kembali hidupnya, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Liana menutup laptopnya, lalu tersenyum. Sebuah senyum yang tulus. Bukan senyum palsu seperti senyum Aldi. Senyum itu dipenuhi ketenangan, tekad, dan keyakinan. Ia akan bangkit, dan ia akan memastikan semua orang yang mencoba menjatuhkannya, akan jatuh jauh lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. 2 minggu berlalu sejak insiden di gedung pernikahan. Bagi Liana, waktu terasa berjalan sangat lambat. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor, bekerja siang dan malam untuk memulihkan perusahaannya. Hati yang hancur karena pengkhianatan tidak menyurutkan semangatnya. Justru sebaliknya, rasa sakit itu menjadi bahan bakar yang membakar tekadnya. Ia tidak ingin lagi menjadi korban, ia ingin menjadi pemenang. Tentu saja, prosesnya tidak mudah. Sejak skandal itu menyebar, nama Purnomo Art Design ikut terseret dalam pusaran media. Beberapa klien besar membatalkan kontrak mereka, khawatir reputasi mereka tercemar. Liana menghadapi badai ini dengan kepala dingin. Ia mengadakan pertemuan darurat dengan timnya, menjelaskan situasi yang sebenarnya, dan meminta mereka untuk tetap percaya. Kita adalah perusahaan yang dibangun di atas integritas. Kita tidak akan pernah menyerah, ucapnya kala itu, suaranya dipenuhi keyakinan. Salah satu kabar baik datang dari Farah, sahabat jurnalisnya. Berkat liputan viralnya, kini publik bersimpati pada Liana. Kisahnya yang berhasil membongkar kejahatan calon suami dan mertuanya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Farah sering mengunjunginya, membawakan berita terbaru dan memberikan dukungan moral. Liana, kamu harus lihat komentar di media sosial. Mereka semua mendukungmu. Mereka menyebutmu Iron Lady, kata Farah, tertawa kecil. Liana tersenyum, tetapi tidak menunjukkan emosi. Aku tidak peduli dengan julukan. Aku hanya ingin semuanya kembali normal. Liana, ini lebih dari sekadar kembali normal. Ini adalah babak baru dalam hidupmu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang mereka kira, balas Farah. Sementara itu, Pak Hendra bekerja keras di balik layar. Ia mengurus semua dokumen dan bukti hukum untuk menuntut keluarga Hartono. Suatu sore, ia datang ke kantor Liana membawa kabar terbaru. Liana, saya sudah bertemu dengan tim jaksa penuntut umum. Mereka sudah mempelajari bukti yang kita berikan, kata Pak Hendra. Rekaman percakapan itu adalah bukti kuat. Polisi juga sudah mengumpulkan bukti lain dari rumah dan kantor Aldi. Bagaimana dengan Aldi dan Nyonya Hartono? Tanya Liana, tatapannya tajam. Mereka berdua masih di tahanan. Mereka tidak bisa menyangkal lagi. Pengacara mereka bahkan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Reputasi mereka sudah hancur, jawab Pak Hendra. Liana menarik napas lega. Setidaknya, keadilan mulai berpihak padanya. Lalu, bagaimana dengan aset saya, Pak? Semua aset Anda, termasuk perusahaan, akan segera kembali ke tangan Anda. Prosesnya sedang berjalan, dan saya pastikan semuanya akan selesai dalam waktu dekat, ujar Pak Hendra. Mendengar kabar itu, Liana merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi harus khawatir tentang kekayaannya. Ia hanya perlu fokus pada satu hal, membalaskan dendamnya.
Namun, dendamnya tidak berbentuk kekerasan, melainkan berbentuk kesuksesan. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa bangkit lebih kuat, lebih hebat, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Malam itu, setelah pulang dari kantor, Liana duduk di ruang kerjanya. Ia menatap deretan piala dan piagam penghargaan yang ia dapatkan. Ia teringat kembali pada masa-masa sulit saat ia membangun perusahaannya. Ia tahu, jalan di depannya tidak mudah, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia mengambil secangkir teh panas, lalu membuka laptopnya. Ia mulai menyusun rencana baru untuk perusahaannya. Rencana untuk membuktikan kepada dunia bahwa Purnomo Art Design tidak akan jatuh, justru akan bangkit. Ia akan meluncurkan proyek-proyek baru, merekrut tim yang lebih solid, dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki integritas. Namun, di tengah kesibukannya, ia tidak bisa mengusir bayangan Aldi dari pikirannya. Senyumnya, tawanya, kata-kata manisnya, semuanya terasa begitu nyata. Liana memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu. Ia tahu, kenangan itu tidak akan pernah hilang. Kenangan itu akan selalu ada, seperti bekas luka yang tak terlihat. Tetapi, ia tidak akan membiarkan bekas luka itu mengendalikan hidupnya. Liana meraih ponselnya. Ada pesan dari Farah. Liana, mau ketemuan? Aku tahu tempat makan baru yang enak. Kamu butuh istirahat. Liana tersenyum. Farah selalu tahu kapan ia butuh dukungan. Liana membalas, tentu. Besok kita ketemuan. Keesokan harinya, Liana bertemu Farah di sebuah kafe kecil di pusat kota. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Farah bercerita tentang seorang pengusaha muda bernama Arion, yang juga merupakan klien Farah di media. Arion ini orangnya baik, Liana. Dia punya yayasan sosial yang membantu anak-anak kurang mampu. Dia juga sempat menjadi korban penipuan, cerita Farah. Mungkin kamu bisa bertemu dengannya. Siapa tahu, kalian bisa bekerja sama. Liana menggeleng. Farah, aku tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa dulu. Aku masih butuh waktu. Aku tahu. Tapi, Arion ini berbeda. Dia orang yang tulus. Farah meyakinkan. Percayalah padaku. Liana tidak menanggapi. Ia tidak ingin membuka hatinya lagi. Hatinya sudah hancur. Ia tidak ingin ada orang lain yang masuk dan menghancurkannya lagi. Setelah bertemu dengan Farah, Liana kembali ke kantor. Ia merasa lebih baik. Setidaknya, ia tidak sendirian. Ia masih memiliki teman yang tulus mencintainya. Ia masih memiliki Ibu Ratih yang selalu mendukungnya. Liana duduk di kursinya, menatap layar komputernya. Ia mulai memikirkan ide untuk yayasan yang ingin ia dirikan. Yayasan untuk membantu korban penipuan. Ia akan menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain. Ia akan menjadikan luka-luka di hatinya sebagai kekuatan, sebagai inspirasi. Ia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Ia tidak akan pernah melupakan bagaimana ia hampir kehilangan segalanya. Tetapi, ia tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Liana akan bangkit, dan ia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa wanita yang hampir dijebak dalam pernikahan palsu, justru akan muncul sebagai pemenang yang lebih kuat dan bijaksana. Pagi itu, langit Jakarta terasa begitu cerah, seolah ikut merayakan kemenangan kecil dalam hidup Liana. Ia sudah kembali ke rutinitasnya sebagai direktur utama di Purnomo Art Design. Meja kerjanya kini dipenuhi tumpukan dokumen, sketsa, dan laptop yang menyala. Beberapa klien yang sempat membatalkan kontrak mereka, kini satu persatu mulai kembali. Mereka tidak hanya kembali karena reputasi Liana sudah pulih, tetapi juga karena mereka kagum pada keberaniannya. Mbak Liana, ada tawaran kerjasama dari perusahaan Arion Karya, ucap Rani, asisten barunya yang masih magang. Liana mengerutkan dahi. Arion? Bukankah itu yang Farah ceritakan? Iya, Mbak. Ini proposal kerjasama untuk proyek desain yayasan sosial mereka. Rani menjelaskan, matanya berbinar. Sepertinya mereka tahu cerita Mbak Liana dan ingin membantu. Tolak saja, jawab Liana datar. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Rani terlihat bingung. Tapi, Mbak, ini proyek besar.
Mereka butuh desain untuk yayasan sosial yang akan mereka bangun. Rani, aku bilang tolak. Suara Liana meninggi. Aku tidak ingin terlibat dengan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan skandal ini. Rani keluar dari ruangan Liana dengan wajah lesu. Liana menghela napas panjang. Ia tahu ia terlalu kasar, tetapi hatinya masih belum pulih. Ia takut, sangat takut. Ia takut jika ia membuka hatinya lagi, ia akan kembali disakiti. Ia takut jika ia percaya pada kebaikan orang lain, ia akan kembali ditipu. Pengalaman pahit dengan Aldi telah meninggalkan luka yang dalam, dan ia tidak ingin luka itu semakin menganga. Di tengah kesibukannya, ponsel Liana bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Liana, ini aku Arion. Farah memberikan nomor teleponmu. Aku tahu kamu menolak proposal kerja sama kami. Tapi aku ingin bertemu denganmu, hanya untuk mengobrol. Aku jamin, aku tidak akan membahas pekerjaan. Liana terdiam. Ia menatap pesan itu. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Arion berkomunikasi. Tidak ada paksaan, hanya ada ketulusan. Liana ragu sejenak, lalu membalasnya. Baiklah, besok sore. Di kafe tempat aku biasa bertemu Farah. Aku tunggu. Keesokan harinya, Liana datang ke kafe itu lebih awal. Ia sengaja datang lebih awal, agar ia bisa pergi jika ia merasa tidak nyaman. Ia duduk di sudut, memandangi jalanan yang ramai. Pukul 4 sore, Arion datang. Ia memakai kemeja biru yang sederhana, celana jeans, dan sepatu kets. Penampilannya terlihat santai, tetapi sorot matanya tajam dan cerdas. Hai, Liana, sapa Arion, tersenyum. Liana hanya mengangguk. Hai. Terima kasih sudah mau bertemu denganku. Aku tahu kamu pasti ragu, kata Arion, lalu duduk di seberang Liana. Farah sudah cerita banyak tentangmu, dan aku sangat mengagumimu. Kamu wanita yang berani. Liana menggeleng. Aku tidak berani. Aku hanya kebetulan mendengar rencana mereka. Kebetulan itu adalah takdir, Liana. Dan kamu tidak menyia-nyiakannya. Kamu memilih untuk melawan, bukan menyerah, kata Arion, matanya memancarkan ketulusan. Liana terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap Arion. Pria ini tidak seperti Aldi. Tidak ada senyum palsu di wajahnya. Tidak ada kata-kata manis yang berlebihan. Ia terlihat tulus. Aku tahu kamu masih trauma, Arion melanjutkan. Aku juga pernah merasakannya. Liana mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Aku pernah ditipu oleh orang yang paling aku percaya. Seseorang yang aku anggap teman. Ia menguras semua uangku, dan membiarkanku bangkrut, cerita Arion. Suaranya dipenuhi kesedihan. Aku harus memulai semuanya dari nol. Aku bahkan tidak bisa makan selama beberapa hari. Liana terkejut. Ia tidak menyangka pria di depannya ini pernah mengalami hal yang sama dengannya. Ia merasakan sebuah ikatan batin. Sebuah ikatan dari orang yang sama-sama pernah merasakan sakitnya dikhianati. Bagaimana kamu bisa bangkit? Tanya Liana. Aku bangkit karena aku tidak ingin rasa sakit itu mengalahkanku. Aku tidak ingin menjadi korban selamanya, jawab Arion. Aku juga tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama denganku. Itu sebabnya aku mendirikan yayasan sosial. Aku ingin membantu mereka yang bernasib sama. Liana menatap Arion dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat dirinya di dalam Arion. Mereka berdua adalah korban yang berhasil bangkit. Mereka berdua menjadikan luka-luka di hati mereka sebagai motivasi. Farah bilang kamu mau membuat yayasan juga? Tanya Arion. Liana mengangguk. Ya. Aku ingin membantu korban penipuan. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Kalau begitu, kenapa kamu menolak proposal kerjaku? Tanya Arion, tersenyum. Liana terdiam. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Liana, aku tidak punya niat buruk. Aku tidak ingin memanfaatkan skandalmu. Arion berkata lembut. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Karena aku tahu kamu orang yang tepat. Kita punya tujuan yang sama. Liana menatap Arion. Matanya yang tulus, kata-katanya yang lembut,
berhasil meluluhkan hatinya yang beku. Ia merasa ada secercah harapan yang muncul di tengah kegelapan. "Aku setuju. Mari kita bekerja sama," kata Liana. Senyumnya akhirnya kembali. Percakapan mereka mengalir, lebih dari sekadar urusan bisnis. Mereka berbicara tentang mimpi, tentang masa lalu, dan tentang bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Arion menceritakan bagaimana ia membangun perusahaannya dari nol, bagaimana ia menghadapi semua rintangan. Liana juga menceritakan bagaimana ia memulihkan Purnomo Art Design setelah orang tuanya meninggal. Mereka menemukan banyak kesamaan, dan seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. "Aku tidak menyangka obrolan kita akan selama ini," kata Arion, tertawa kecil. "Aku juga," jawab Liana, tersenyum. "Aku tidak menyangka aku bisa membuka diri lagi." "Liana, aku tidak akan pernah menipumu. Aku bersumpah," kata Arion, tatapannya tulus. Liana menatap matanya, dan ia melihat kejujuran di sana. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia percaya pada pria ini. Ia percaya pada Arion. Liana pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu, ia telah menemukan seseorang yang bisa ia percaya. Seseorang yang memiliki luka yang sama dengannya, dan seseorang yang bisa mengobati luka itu. Ia mengirim pesan kepada Rani, asistennya. "Rani, tolong hubungi perusahaan Arion Karya. Beritahu mereka, aku setuju untuk bekerja sama. Dan mulai besok, kita akan membuat yayasan itu menjadi nyata." Liana tersenyum. Ia tahu, ia tidak hanya menemukan mitra bisnis. Ia menemukan seorang teman, dan mungkin ia juga akan menemukan cinta sejati. Cinta yang tulus dan tidak menipu. Cinta yang akan membantunya bangkit dan terbang lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, dan ia tidak sabar untuk menyambutnya. Setelah pertemuannya dengan Arion, hari-hari Liana terasa lebih berwarna. Ia tidak lagi menghabiskan waktunya hanya dengan bekerja. Ada semangat baru yang membakar hatinya. Bersama Arion, mereka mulai menyusun rencana untuk mendirikan yayasan. Nama yayasan itu, Lentera Harapan, dipilih dengan penuh makna. Yayasan itu diharapkan bisa menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan akibat penipuan, seperti yang pernah Liana dan Arion alami. Proyek ini membuat Liana dan Arion semakin sering bertemu. Mereka tidak hanya membahas desain logo, struktur organisasi, dan program kerja, tetapi juga berbagi kisah hidup. Liana yang semula tertutup, kini mulai terbuka. Ia menceritakan bagaimana ia membangun perusahaannya dari nol, bagaimana ia menghadapi kepergian orang tuanya, dan bagaimana ia menemukan keberanian untuk melawan. Arion mendengarkan dengan sabar, matanya memancarkan empati yang tulus. Ia juga menceritakan kisahnya, tentang bagaimana ia bangkit dari kebangkrutan, tentang bagaimana ia menemukan kebahagiaan di balik semua penderitaan. "Aku tidak pernah menyangka, sebuah luka bisa menjadi fondasi untuk membangun sesuatu yang besar," kata Liana suatu sore, saat mereka sedang merancang sebuah brosur. Arion tersenyum. "Luka itu adalah guru terbaik, Liana. Ia mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah. Ia mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat." Hubungan mereka tidak hanya sebatas rekan kerja. Mereka saling mendukung, saling menguatkan. Arion tidak pernah memaksakan perasaannya. Ia membiarkan Liana pulih dari traumanya dengan caranya sendiri. Ia selalu ada di sana, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan saran yang bijaksana. Liana merasa aman dan nyaman di dekat Arion. Sebuah perasaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Suatu hari, Liana menerima telepon dari Pak Hendra. Ia memberikan kabar terbaru tentang kasus hukum Aldi dan Nyonya Hartono. "Liana, proses hukumnya sudah selesai. Mereka berdua dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun, dengan denda yang sangat besar," kata Pak Hendra. "Dan perusahaan Hartono Group sudah resmi bangkrut. Semua aset mereka sudah disita untuk membayar ganti rugi kepada para korban, termasuk Anda." Liana tidak terkejut. Ia sudah menduga hal itu akan terjadi. Keserakahan mereka telah menghancurkan mereka sendiri. Bagaimana dengan kasus penipuan-penipuan lain yang mereka lakukan?
Tanya Liana. Semuanya juga sudah terungkap, Liana. Mereka juga dijatuhi hukuman atas kasus-kasus itu. Saya yakin, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normal mereka, jawab Pak Hendra. Setelah menutup telepon, Liana menarik napas dalam. Ia merasa lega. Babak dalam hidupnya yang penuh drama itu kini sudah selesai. Keadilan sudah ditegakkan. Ia tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ia bisa memulai lembaran baru dalam hidupnya. Liana menelepon Arion. Arion, bisakah kita bertemu? Ada yang ingin kubicarakan, katanya. Tentu. Di kafe yang biasa, jawab Arion. Sore itu, mereka bertemu di kafe favorit mereka. Liana menceritakan tentang hasil putusan pengadilan. Aku merasa lega, kata Liana. Semua sudah selesai. Aku bisa melanjutkan hidupku. Arion tersenyum. Aku ikut senang mendengarnya. Liana, kamu layak mendapatkan semua kebahagiaan ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku jika aku tidak bertemu denganmu, bisik Liana, matanya berkaca-kaca. Kamu datang pada saat yang tepat, Arion. Saat aku merasa semua harapanku sudah hancur. Takdir yang mempertemukan kita, Liana, jawab Arion, menggenggam tangan Liana dengan lembut. Kita berdua pernah merasakan sakit yang sama, dan sekarang, kita akan membangun kebahagiaan bersama. Perkataan Arion membuat jantung Liana berdebar kencang. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasakan sebuah gejolak di hatinya. Sebuah gejolak yang bukan karena cinta yang sesaat, melainkan karena cinta yang tulus. Liana tidak lagi takut. Ia merasa Arion adalah belahan jiwanya. Aku mencintaimu, Liana, kata Arion, matanya memancarkan ketulusan. Liana terdiam. Ia menatap mata Arion, dan ia melihat sebuah keindahan di sana. Sebuah keindahan yang tidak pernah ia temukan di mata Aldi. Aku juga mencintaimu, Arion, jawab Liana. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Cinta mereka tumbuh dari puing-puing hati yang hancur. Sebuah cinta yang tulus, tidak didasari oleh harta atau status sosial, melainkan oleh rasa saling percaya dan saling menguatkan. Mereka berdua adalah bukti nyata bahwa luka bisa menjadi kekuatan, dan bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Seminggu kemudian, Liana dan Arion pergi ke sebuah toko perhiasan. Mereka tidak mencari cincin berlian yang mewah, melainkan cincin yang sederhana, tetapi memiliki makna mendalam. Cincin yang mereka pilih terbuat dari emas putih, dengan ukiran sebuah ranting pohon yang tumbuh dari tanah. Ranting itu melambangkan kehidupan yang tumbuh dari puing-puing. Ranting itu melambangkan harapan yang tumbuh dari luka. Ini cincin yang sempurna, Liana, bisik Arion. Ia melambangkan kita berdua. Kita tumbuh dari luka-luka kita, dan kita akan terus tumbuh bersama. Liana tersenyum, lalu memeluk Arion. Sementara itu, di perusahaan Hartono Group yang kini hanya tinggal nama, sebuah spanduk besar tergantung di depan pintu masuk. Spanduk itu bertuliskan, bangkrut. Nyonya Hartono dan Aldi, yang kini mengenakan seragam penjara, hanya bisa melihat spanduk itu dari balik jeruji. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan, tidak lagi memiliki harta, tidak lagi memiliki apa-apa. Kebahagiaan yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain, kini telah hancur. Mereka hanya bisa menyesali perbuatan mereka, tetapi sudah terlambat. Liana dan Arion berjalan keluar dari toko perhiasan, tangan mereka bergandengan. Mereka tidak lagi memikirkan masa lalu. Mereka hanya fokus pada masa depan. Sebuah masa depan yang akan mereka bangun bersama, dengan cinta, dengan ketulusan, dan dengan harapan yang tidak akan pernah padam. Mereka adalah dua orang yang pernah merasakan sakit yang sama, dan kini, mereka akan bersama-sama menciptakan kebahagiaan yang tulus, yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Pembangunan Yayasan Lentera Harapan berjalan dengan pesat. Liana dan Arion bekerja bahu-membahu, menyalurkan seluruh energi dan pengalaman pahit mereka menjadi sebuah kekuatan yang positif. Perusahaan Liana, Purnomo Art Design, mengambil alih semua urusan desain, mulai dari logo, brosur, hingga situs web yayasan. Sementara Arion, dengan koneksi dan pengalamannya di dunia bisnis, mengurus semua aspek finansial dan operasional.
Setiap detail mereka garap dengan penuh dedikasi. Aku tidak menyangka, Liana. Dari puing-puing hati yang hancur, kita bisa membangun sesuatu yang begitu indah, kata Arion suatu pagi, saat mereka sedang meninjau gedung calon yayasan. Liana tersenyum. Semua ini berkat kamu, Arion. Kamu yang mengajarkanku untuk tidak menyerah pada luka. Di tengah kesibukan mereka, hubungan Liana dan Arion semakin erat. Mereka tidak hanya menjadi rekan kerja yang solid, tetapi juga sepasang kekasih yang saling menguatkan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, entah itu untuk makan malam romantis, menonton film, atau sekadar mengobrol di kafe. Liana merasa Arion adalah pria yang tulus, dan ia tidak lagi merasakan takut. Ia merasa aman di dekat Arion, seolah Arion adalah pelabuhan terakhirnya setelah ia berlayar di lautan badai. Suatu hari, Farah datang ke kantor Liana. Wajahnya berseri-seri. Liana, aku punya kabar baik. Kasus Aldi dan ibunya sudah tidak lagi menjadi berita utama. Media sudah bosan dengan berita itu. Sekarang, berita tentangmu dan Arion yang sedang naik daun. Berita tentang kalian membangun yayasan sosial. Liana tersenyum. Ia tidak menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Dari seorang wanita yang hampir dijebak dalam pernikahan palsu, kini ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Itu semua berkat kamu, Farah. Kamu yang membantuku membongkar kejahatan mereka, kata Liana. Kamu yang membongkarnya, Liana. Aku hanya membantumu mempublikasikannya, jawab Farah, merendah. Tapi, aku harus bilang, Liana, kisahmu ini sangat menyentuh. Banyak orang yang mengirimkan email ke redaksi, menceritakan kisah mereka, dan meminta bantuan yayasanmu. Mendengar itu, Liana merasa hatinya terenyuh. Ia merasa bahagia. Ia tidak hanya berhasil membalaskan dendamnya, tetapi juga berhasil membantu orang lain. Ia merasa hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar. Tiba-tiba, ponsel Liana bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi foto-foto Aldi dan Nyonya Hartono yang sedang berada di dalam penjara. Wajah mereka terlihat kusam, mata mereka kosong. Mereka tidak lagi terlihat seperti keluarga kaya raya yang angkuh. Mereka terlihat seperti orang-orang yang hancur. Liana tidak tahu siapa yang mengirimkan foto itu, tetapi ia yakin orang itu ingin ia merasa puas. Namun, yang ia rasakan bukanlah kepuasan, melainkan kasihan. Liana, kamu kenapa? Tanya Arion, yang baru saja masuk ke ruangan. Liana menunjukkan ponselnya pada Arion. Aku tidak tahu siapa yang mengirimkan ini. Tapi, lihatlah. Mereka terlihat sangat hancur. Arion mengambil ponsel Liana, lalu melihat foto-foto itu. Mereka layak mendapatkan itu. Mereka sudah menabur kejahatan, dan sekarang mereka menuai hasilnya. Aku tahu, tapi aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa kasihan, kata Liana, suaranya dipenuhi kesedihan. Arion memeluk Liana. Itu yang membedakanmu dengan mereka, Liana. Kamu punya hati. Kamu tidak membiarkan kebencian menguasaimu, bisik Arion. Hari itu, Liana dan Arion memutuskan untuk mengunjungi penjara. Mereka ingin bertemu dengan Aldi dan Nyonya Hartono. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana kedua orang itu kini hidup. Setelah mengurus semua izin, mereka akhirnya bisa bertemu. Aldi dan Nyonya Hartono duduk di balik jeruji besi. Wajah mereka terlihat sangat berbeda. Tidak ada lagi senyum palsu di wajah Aldi. Tidak ada lagi tatapan angkuh di mata Nyonya Hartono. Mereka terlihat putus asa. Liana, Arion, kenapa kalian di sini? Tanya Nyonya Hartono, suaranya parau. Liana tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan datar. Liana, maafkan aku. Aku tahu, aku sudah sangat jahat padamu. Aku sangat menyesal, bisik Aldi, matanya berkaca-kaca. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan waktu, Aldi. Penyesalanmu tidak akan menghapus luka di hatiku, jawab Liana. Aku tahu, tapi, aku mohon, maafkan aku, kata Aldi. Liana menarik napas dalam. Aku sudah memaafkan kalian. Tapi, itu tidak berarti aku akan melupakan apa yang sudah kalian lakukan, jawab Liana.
Kalian bisa belajar dari kesalahan ini. Kalian bisa memulai hidup baru setelah keluar dari sini. Tapi ingat, kehidupan baru tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Nyonya Hartono menangis. Liana, kami hanya ingin hidup kaya. Kami tidak tahu cara lain untuk mendapatkannya, bisiknya. Arion tersenyum. Kekayaan tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati hanya bisa didapat dari hati yang bersih. Liana dan Arion meninggalkan penjara. Hati mereka terasa lebih ringan. Mereka tidak lagi menyimpan dendam. Mereka tidak lagi menyimpan kebencian. Mereka tahu, mereka telah memenangkan pertempuran, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebaikan hati. Beberapa hari kemudian, Yayasan Lentera Harapan resmi dibuka. Acara peresmiannya dihadiri oleh banyak orang, termasuk para korban penipuan yang telah dibantu oleh yayasan itu. Liana dan Arion berdiri di atas panggung, memberikan pidato. Kami mendirikan yayasan ini bukan karena kami ingin menjadi pahlawan. Kami mendirikan yayasan ini karena kami ingin kalian tahu bahwa kalian tidak sendirian. Bahwa kalian bisa bangkit dari luka. Bahwa kalian bisa menjadi pemenang, kata Liana, suaranya bergetar. Setelah pidato, Arion melamar Liana di hadapan semua orang. Liana, kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku temui. Kamu adalah lentera di kegelapanku. Maukah kamu menikah denganku? Liana terdiam, lalu menangis haru. Ia tidak menyangka Arion akan melamarnya. Ya, Arion. Aku mau, jawab Liana. Semua orang bertepuk tangan. Kebahagiaan Liana dan Arion terasa begitu tulus. Mereka adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan, bahkan setelah melewati badai. Liana tidak jadi menikah dengan pria yang salah, tetapi ia akan menikah dengan pria yang tepat. Pria yang mencintainya dengan tulus, dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Lamaran Arion di atas panggung, di hadapan semua orang, terasa seperti mimpi. Liana tidak bisa menahan air matanya yang mengalir deras, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang meluap-luap. Cincin yang Arion berikan, cincin yang melambangkan sebuah ranting yang tumbuh dari puing-puing, terasa begitu pas di jarinya. Cincin itu tidak semewah cincin yang diberikan Aldi, tetapi memiliki nilai yang jauh lebih tinggi, nilai dari sebuah ketulusan dan cinta yang murni. Beberapa hari kemudian, Liana dan Arion mulai merencanakan pernikahan mereka. Liana memutuskan untuk tidak menggunakan wedding organizer yang sama. Ia ingin pernikahannya terasa lebih personal. Ia dan Arion sepakat untuk mengadakan pernikahan sederhana, hanya mengundang keluarga dan teman-teman terdekat. Mereka tidak ingin pernikahan mereka menjadi tontonan publik, melainkan sebuah perayaan cinta yang tulus. Aku ingin mendesain gaun pengantinku sendiri, kata Liana suatu sore, saat mereka sedang makan malam. Arion tersenyum. Tentu, kamu desainer terbaik yang aku tahu. Aku akan bangga jika kamu memakai gaun yang kamu desain sendiri. Liana tersenyum, lalu menggenggam tangan Arion. Terima kasih, Arion. Kamu selalu mendukungku. Liana mulai mendesain gaun pengantinnya. Ia tidak membuat gaun yang mewah atau rumit. Ia membuat gaun yang sederhana, elegan, dan mencerminkan dirinya. Gaun itu berwarna putih gading, dengan hiasan renda yang halus. Gaun itu tidak memiliki banyak detail, tetapi memiliki makna mendalam. Gaun itu melambangkan kebangkitan. Sambil merancang gaun, Liana juga memimpin Yayasan Lentera Harapan. Yayasan itu sudah mulai berjalan. Mereka sudah membantu beberapa korban penipuan, memberikan mereka dukungan moral, dukungan hukum, dan dukungan finansial. Liana merasa bahagia. Ia merasa hidupnya kini memiliki makna. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Suatu hari, seorang wanita muda bernama Maya datang ke yayasan. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia baru saja menjadi korban penipuan pernikahan. Ia ditipu oleh seorang pria yang berpura-pura mencintainya, hanya untuk menguras semua uangnya. Liana menenangkan Maya, mendengarkan ceritanya dengan sabar. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Maya. Aku juga pernah mengalaminya, kata Liana. Maya terkejut. Mbak Liana, Anda juga pernah? Liana mengangguk.
lalu menceritakan kisahnya. Ia menceritakan bagaimana ia hampir kehilangan segalanya, bagaimana ia melawan, dan bagaimana ia bangkit. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Liana selesai bercerita, Maya memeluknya. "Terima kasih, Mbak Liana. Aku tidak tahu, ada orang lain yang mengalami hal yang sama denganku. Aku pikir, aku sendirian." Liana tersenyum. "Kamu tidak sendirian. Kami ada di sini untukmu. Kami akan membantumu. Kami akan memastikan keadilan akan berpihak padamu." Liana membantu Maya mengurus semua proses hukum. Ia mengenalkan Maya pada Pak Hendra, pengacara kepercayaannya. Pak Hendra dengan senang hati membantu Maya. Liana juga memberikan dukungan moral kepada Maya, sering mengajaknya makan siang atau sekadar mengobrol. Maya perlahan-lahan mulai pulih. Ia mulai bisa tersenyum lagi. Di sisi lain, kehidupan Aldi dan Nyonya Hartono di penjara terasa seperti neraka. Mereka tidak lagi bisa hidup dalam kemewahan. Mereka harus tidur di ranjang yang keras, makan makanan yang sederhana, dan berbaur dengan narapidana lainnya. Reputasi mereka sudah hancur. Tidak ada lagi yang menghormati mereka. Mereka hanya bisa menyesali perbuatan mereka. Suatu hari, Pak Hendra datang ke kantor Liana. "Liana, saya baru saja bertemu dengan pengacara Nyonya Hartono. Ia mengatakan, Nyonya Hartono ingin bertemu denganmu." Liana mengerutkan dahi. "Bertemu denganku? Untuk apa?" Dia tidak mengatakan. "Tapi saya yakin, ia ingin meminta maaf," kata Pak Hendra. Liana terdiam sejenak. "Baiklah, atur pertemuannya. Aku ingin bertemu dengannya." Keesokan harinya, Liana datang ke penjara. Ia duduk di ruang pertemuan, menunggu Nyonya Hartono. Tak lama kemudian, Nyonya Hartono datang. Penampilannya sangat berbeda. Tidak ada lagi pakaian mahal atau perhiasan mewah. Ia hanya memakai seragam penjara. Wajahnya terlihat tua, dan matanya dipenuhi kesedihan. "Liana, terima kasih sudah mau menemuiku," bisik Nyonya Hartono. Liana hanya mengangguk. "Aku tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka di hatimu," kata Nyonya Hartono. Air mata mengalir di pipinya. "Tapi, aku mohon, maafkan aku. Aku menyesal. Aku menyesal sudah menipumu. Aku menyesal sudah membuatmu menderita." Liana menatap Nyonya Hartono. Ia melihat ketulusan di matanya. Ia melihat penyesalan. "Aku sudah memaafkanmu, Nyonya Hartono," kata Liana. "Tapi, aku tidak akan melupakan apa yang sudah terjadi." "Aku tahu," jawab Nyonya Hartono. "Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Dan aku berharap, kamu bisa bahagia." Setelah pertemuan itu, Liana merasa lebih lega. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia tidak lagi menyimpan kebencian. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran. Bukan dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara memaafkan. Memaafkan tidak berarti melupakan, tetapi memaafkan berarti melepaskan. Melepaskan semua rasa sakit dan kebencian yang selama ini membebani hatinya. Liana keluar dari penjara. Di luar, Arion sudah menunggunya. Liana langsung memeluk Arion. "Arion, aku sudah memaafkan Nyonya Hartono. Aku merasa lega," bisik Liana. Arion memeluk Liana dengan erat. "Aku bangga padamu, Liana. Kamu wanita yang luar biasa." Liana dan Arion berjalan meninggalkan penjara. Matahari sore bersinar cerah. Liana melihat ke depan. Ia tidak lagi melihat masa lalunya. Ia melihat masa depannya. Masa depan yang akan ia bangun bersama Arion, dengan cinta, dengan ketulusan, dan dengan harapan yang tidak akan pernah padam. Ia tidak jadi menikah dengan pria yang salah, tetapi ia akan menikah dengan pria yang tepat. Pria yang mencintainya dengan tulus, dan tidak akan pernah mengkhianatinya. 1 bulan berlalu dengan cepat. Liana dan Arion semakin sibuk, tak hanya mengurus persiapan pernikahan, tetapi juga mengembangkan Yayasan Lentera Harapan. Nama yayasan ini kini dikenal luas, dan banyak media yang tertarik untuk meliputnya. Keduanya menjadi simbol kebangkitan dan keberanian. Kisah mereka, yang lahir dari pengkhianatan dan kepahitan, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Liana yang dulu menutup diri,
kini menjadi lebih terbuka. Ia sering menjadi pembicara di berbagai seminar, menceritakan pengalamannya dan mengajak para korban penipuan untuk bangkit. Ia berbicara tentang pentingnya memaafkan, tetapi bukan melupakan. Ia mengajarkan bahwa maaf adalah kunci untuk melepaskan diri dari rantai kebencian, sementara ingatan adalah pengingat agar kita tak lagi jatuh di lubang yang sama. Aku tidak menyangka, Liana, hidup kita akan seindah ini, bisik Arion suatu malam, saat mereka sedang menatap langit malam di balkon rumah Liana. Liana tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Arion. Aku juga, Arion. Aku pikir, setelah semua yang terjadi, aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Kebahagiaan itu bukan datang dari orang lain, Liana. Kebahagiaan itu datang dari dalam dirimu sendiri, kata Arion, sambil membelai rambut Liana. Mereka pun mulai membicarakan detail pernikahan. Liana mendesain gaunnya sendiri, sebuah gaun sederhana dengan sentuhan modern yang elegan. Gaun itu melambangkan Liana yang baru, seorang wanita yang telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Gaun itu adalah mahakarya kebangkitan. Suatu sore, saat Liana sedang mencoba gaunnya, Ibu Rati datang. Ia memandangi putrinya dengan mata berkaca-kaca. Liana, ibu sangat bahagia melihatmu. Kamu terlihat sangat cantik, bisiknya. Terima kasih, Bu, jawab Liana. Ibu tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padamu jika kamu tidak mendengarkan percakapan itu. Hidupmu pasti akan sangat berbeda, kata Ibu Ratih, suaranya parau. Liana menggenggam tangan ibunya. Semua ini takdir, Bu. Tuhan punya rencana yang lebih indah untukku. Dia mengirim Arion, dan dia mengirim kalian semua untuk menolongku. Liana dan Arion sepakat untuk mengadakan pernikahan di sebuah taman kecil, jauh dari keramaian. Mereka ingin pernikahan mereka menjadi momen yang intim dan sakral. Mereka mengundang orang-orang terdekat, termasuk Ibu Ratih, Farah, Pak Hendra, dan beberapa staf yayasan. Pada hari pernikahan, langit terlihat begitu cerah. Matahari bersinar hangat, seolah ikut memberikan restu. Liana mengenakan gaun pengantin yang ia desain sendiri. Gaun itu pas di tubuhnya, memperlihatkan siluetnya yang ramping. Liana berjalan di atas karpet merah, tangannya menggandeng Ibu Ratih. Di ujung karpet merah, Arion sudah menunggu. Wajahnya berseri-seri, senyumnya begitu tulus, begitu nyata. Saat Liana dan Arion berdiri di depan altar, mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata yang terucap, tetapi tatapan mereka berbicara ribuan kata. Mereka berjanji akan saling mencintai, saling melindungi, dan saling menguatkan, bukan hanya di saat-saat bahagia, tetapi juga di saat-saat sulit. Mereka berjanji akan membangun masa depan yang penuh cinta, ketulusan, dan kejujuran. Setelah prosesi pernikahan selesai, Liana dan Arion menghampiri Ibu Ratih. Liana memeluk ibunya dengan erat. Bu, terima kasih sudah menjadi ibu terbaik di dunia, bisiknya. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Nak, jawab Ibu Ratih, menangis haru. Kemudian, Liana dan Arion menghampiri Farah dan Pak Hendra. Liana memeluk Farah. Farah, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaikku. Kamu adalah orang pertama yang aku hubungi, dan kamu tidak pernah mengecewakanku, kata Liana. Aku akan selalu ada untukmu, Liana, jawab Farah. Liana juga memeluk Pak Hendra. Pak Hendra, terima kasih sudah membantu saya. Anda sudah menjadi pahlawan bagi saya, katanya. Saya hanya melakukan tugas saya, Liana. Tapi, saya bangga bisa membantu Anda. Anda adalah wanita yang luar biasa, jawab Pak Hendra. Di tengah perayaan, Liana dan Arion menyempatkan diri untuk mengobrol dengan tamu undangan. Liana melihat Maya, wanita yang ia bantu di yayasan, juga hadir. Maya menghampiri Liana, wajahnya berseri-seri. Mbak Liana, terima kasih sudah mengundangku. Aku sangat bahagia untukmu, bisiknya. Liana tersenyum. Terima kasih sudah datang, Maya. Mbak Liana, aku sudah mendapatkan keadilan. Pria yang menipuku sudah ditangkap, kata Maya. Semua ini berkat Anda dan yayasan Anda. Liana memeluk Maya. Aku sangat bahagia mendengarnya, Maya. Malam itu, setelah perayaan selesai,
Liana dan Arion kembali ke rumah. Liana menatap cincin di jarinya. Cincin yang melambangkan sebuah ranting yang tumbuh dari puing-puing. Cincin yang melambangkan kebahagiaan yang tulus. Liana menyadari, ia tidak jadi menikah dengan pria yang salah, tetapi ia akan menikah dengan pria yang tepat. Pria yang mencintainya dengan tulus, dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Liana dan Arion memulai hidup baru. Hidup yang penuh cinta, ketulusan, dan kejujuran. Mereka tidak hanya membangun keluarga, tetapi juga membangun sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan yang dibangun di atas fondasi kebaikan hati, bukan keserakahan. Mereka adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi kebahagiaan sejati hanya bisa didapat dari hati yang bersih. 3 tahun telah berlalu. Liana dan Arion kini hidup dalam kebahagiaan sejati. Purnomo Art Design, perusahaan milik Liana, telah berkembang pesat. Dengan sentuhan profesionalisme Arion dan kreativitas Liana, perusahaan itu tidak lagi hanya fokus pada desain grafis, tetapi juga merambah ke desain interior dan arsitektur. Mereka sukses membangun sebuah kerajaan bisnis yang berdiri di atas fondasi kejujuran dan kerja keras. Klien-klien besar datang bukan hanya karena kualitas, tetapi juga karena mereka percaya pada integritas Liana dan Arion. Di sisi lain, Yayasan Lentera Harapan juga berkembang pesat. Mereka tidak lagi hanya membantu para korban penipuan pernikahan, tetapi juga membantu korban-korban penipuan lainnya. Liana dan Arion sering mengadakan seminar dan workshop, mengedukasi masyarakat tentang bahaya penipuan dan cara-cara untuk menghindarinya. Kisah mereka berdua, yang pernah menjadi berita sensasional, kini menjadi kisah inspiratif yang diceritakan dari mulut ke mulut. Suatu sore, Liana dan Arion sedang duduk di balkon rumah mereka. Matahari terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang indah. Liana menyandarkan kepalanya di bahu Arion, memandangi langit yang bergradasi. "Aku tidak pernah menyangka, hidupku akan sebahagia ini," bisik Liana. "Aku juga," jawab Arion, membelai rambut Liana. "Dulu, aku pikir, kebahagiaan itu hanya ilusi. Tapi kamu, Liana, kamu membuktikan padaku bahwa kebahagiaan itu nyata." Liana tersenyum. "Kamu juga, Arion. Kamu yang mengajarkanku untuk percaya lagi pada cinta dan ketulusan." Tiba-tiba, ponsel Liana bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Liana mengerutkan kening, lalu membuka pesan itu. Itu adalah sebuah foto. Foto Aldi dan Nyonya Hartono yang sedang berada di sebuah panti jompo. Wajah mereka terlihat tua dan lelah. Di samping mereka, ada seorang wanita tua yang mendorong kursi roda Nyonya Hartono. Di belakang mereka, ada seorang pria tua yang memegang tangan Aldi. Liana tidak tahu siapa mereka, tetapi ia yakin, mereka adalah orang-orang yang peduli pada Aldi dan ibunya. Liana menunjukkan foto itu pada Arion. "Lihat, Arion. Ini Aldi dan ibunya." Arion melihat foto itu. Mereka terlihat berbeda. Mereka terlihat lebih tenang. Liana mengangguk. "Aku tidak merasakan kebencian lagi. Aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada dua orang yang buta karena keserakahan." 3 hari kemudian, Liana dan Arion memutuskan untuk mengunjungi panti jompo itu. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana Aldi dan ibunya kini hidup. Setelah mengurus semua izin, mereka akhirnya bisa bertemu. Aldi dan Nyonya Hartono duduk di taman panti jompo. Mereka tidak lagi mengenakan seragam penjara. Mereka mengenakan pakaian biasa. Aldi terlihat kurus, dan rambutnya sudah memutih. Nyonya Hartono juga terlihat lebih kurus, dan matanya tidak lagi memancarkan keangkuhan. "Aldi, Nyonya Hartono," sapa Liana. Aldi dan Nyonya Hartono menoleh. Mata mereka terbelalak melihat Liana dan Arion. Aldi bangkit dari kursinya, tangannya gemetar. "Liana, Arion, kenapa kalian di sini?" "Kami ingin melihat kalian," jawab Liana. "Kami ingin tahu, bagaimana kabar kalian?" Nyonya Hartono menangis. "Liana, maafkan kami. Kami sudah sangat jahat padamu." "Aku sudah memaafkan kalian," kata Liana. "Aku sudah tidak lagi menyimpan dendam. Kami tahu, kami tidak pantas mendapatkan maafmu.
kata Aldi, suaranya parau. Tapi, terima kasih sudah memaafkan kami. Mereka mengobrol. Aldi dan Nyonya Hartono menceritakan bagaimana mereka kini hidup. Setelah keluar dari penjara, mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki uang, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki tempat tinggal. Mereka hidup menggelandang di jalanan, sampai seorang pria dan wanita tua, yang dulu pernah menjadi karyawan mereka, menemukan mereka. Mereka berdua membawa Aldi dan ibunya ke panti jompo, dan membantu mereka memulai hidup baru. Kami tahu, kami tidak bisa mengembalikan waktu, kata Nyonya Hartono. Tapi, kami akan menggunakan sisa hidup kami untuk menebus kesalahan-kesalahan kami. Kami akan membantu orang lain. Kami akan mengajarkan orang lain, agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama dengan kami, kata Aldi. Liana dan Arion mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka melihat sebuah perubahan di dalam diri Aldi dan Nyonya Hartono. Mereka tidak lagi melihat keangkuhan, tetapi mereka melihat penyesalan. Mereka tidak lagi melihat keserakahan, tetapi mereka melihat ketulusan. Kami sangat bangga pada kalian, kata Liana, matanya berkaca-kaca. Kalian sudah bangkit. Aldi dan Nyonya Hartono menatap Liana. Terima kasih, Liana. Terima kasih sudah mengajarkan kami arti dari kebahagiaan sejati. Liana dan Arion meninggalkan panti jompo itu. Hati mereka terasa lega. Mereka tidak lagi menyimpan dendam. Mereka tidak lagi menyimpan kebencian. Mereka tahu, mereka telah memenangkan pertempuran. Bukan dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara memaafkan. Memaafkan tidak berarti melupakan, tetapi memaafkan berarti melepaskan. Melepaskan semua rasa sakit dan kebencian yang selama ini membebani hati mereka. 3 tahun kemudian, Liana melahirkan anak pertamanya, seorang bayi perempuan yang cantik. Ia menamai putrinya, Putri Lentera Harapan. Nama itu memiliki makna yang mendalam. Putri mereka adalah lentera di kegelapan, harapan di tengah keputusasaan. Putri mereka adalah lambang dari cinta yang tulus, yang tumbuh dari puing-puing hati yang hancur. Liana, yang dulu hampir dijebak dalam pernikahan palsu, kini hidup dalam kebahagiaan sejati. Ia memiliki suami yang mencintainya dengan tulus, anak yang cantik, dan sebuah kerajaan bisnis yang dibangun di atas fondasi kejujuran. Ia membuktikan bahwa wanita yang hampir dijebak dalam pernikahan palsu, justru akan muncul sebagai pemenang yang lebih kuat dan bijaksana. 6 tahun telah berlalu sejak Putri Lentera Harapan lahir. Liana dan Arion hidup dalam kebahagiaan yang sempurna, dikelilingi cinta dan tawa. Putri mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, mewarisi keteguhan hati Liana dan kehangatan Arion. Rumah mereka selalu dipenuhi kehangatan, jauh dari drama dan pengkhianatan masa lalu. Purnomo Art Design kini menjelma menjadi perusahaan multinasional yang disegani. Bukan hanya di bidang desain, tetapi juga di bidang teknologi. Dengan bimbingan Arion, perusahaan itu mengembangkan berbagai aplikasi inovatif yang membantu para pengusaha kecil untuk memulai bisnis mereka. Sementara itu, Yayasan Lentera Harapan juga semakin besar, memiliki cabang di berbagai kota dan telah membantu ribuan korban penipuan untuk bangkit dan memulai hidup baru. Suatu sore, saat Liana sedang mengantar Putri pulang dari sekolah, Putri tiba-tiba bertanya, "Mama, kenapa nama adik mau sama seperti nama yayasan kita? Lentera Harapan." Liana tersenyum, mengusap kepala putrinya. "Karena kamu adalah lentera di kegelapan, sayang. Kamu adalah harapan yang tumbuh di tengah keputusasaan. Kamu adalah lambang dari cinta yang tulus, yang tumbuh dari puing-puing hati yang hancur." Putri tidak mengerti, tetapi ia tersenyum. "Aku bangga, Ma. Mama juga bangga padamu, nak," bisik Liana, memeluk putrinya. Di sisi lain, kehidupan Aldi dan Nyonya Hartono juga mengalami perubahan. Mereka tidak lagi hidup di panti jompo. Dengan bantuan Liana dan Arion, mereka kini memiliki sebuah toko kecil yang menjual kerajinan tangan. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh kedamaian. Mereka tidak lagi memiliki harta yang melimpah, tetapi mereka memiliki hati yang bersih. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan, tetapi mereka memiliki martabat. Suatu hari, Liana dan Arion memutuskan untuk mengunjungi mereka.
Mereka datang ke toko kecil itu. Toko itu terlihat sederhana, tetapi bersih dan rapi. Aldi dan Nyonya Hartono menyambut mereka dengan senyum tulus. "Liana, Arion, silakan masuk," sapa Aldi, wajahnya berseri-seri. "Terima kasih, Aldi," jawab Liana. Nyonya Hartono menyuguhkan teh. "Silakan minum. Ini teh buatan sendiri." "Terima kasih, Nyonya Hartono," jawab Liana. Mereka mengobrol. Aldi dan Nyonya Hartono menceritakan bagaimana mereka kini hidup. Mereka tidak lagi memikirkan kekayaan. Mereka hanya fokus pada kebahagiaan. Mereka menceritakan bagaimana mereka menemukan kedamaian setelah mereka melepaskan semua keserakahan. "Kami tahu, kami tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi, kami berjanji, kami akan menggunakan sisa hidup kami untuk menebus kesalahan-kesalahan kami," kata Aldi. "Kami akan membantu orang lain. Kami akan mengajarkan orang lain agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama dengan kami," kata Nyonya Hartono. Liana dan Arion mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka melihat sebuah perubahan yang luar biasa di dalam diri Aldi dan Nyonya Hartono. Mereka tidak lagi melihat keangkuhan, tetapi mereka melihat penyesalan. Mereka tidak lagi melihat keserakahan, tetapi mereka melihat ketulusan. "Kami sangat bangga pada kalian," kata Liana, matanya berkaca-kaca. "Kalian sudah bangkit." Aldi dan Nyonya Hartono menatap Liana. "Terima kasih, Liana. Terima kasih sudah mengajarkan kami arti dari kebahagiaan sejati." Liana dan Arion meninggalkan toko itu. Hati mereka terasa lega. Mereka tidak lagi menyimpan dendam. Mereka tidak lagi menyimpan kebencian. Mereka tahu, mereka telah memenangkan pertempuran. Bukan dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara memaafkan. Memaafkan tidak berarti melupakan, tetapi memaafkan berarti melepaskan. Melepaskan semua rasa sakit dan kebencian yang selama ini membebani hati mereka. 3 tahun kemudian, Liana melahirkan anak keduanya, seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia menamai putranya Bima Perwira. Nama itu memiliki makna yang mendalam. Bima adalah pahlawan yang melindungi, dan Perwira adalah prajurit yang berani. Bima Perwira adalah lambang dari kekuatan dan keberanian, yang tumbuh dari puing-puing hati yang hancur. Liana, yang dulu hampir dijebak dalam pernikahan palsu, kini hidup dalam kebahagiaan sejati. Ia memiliki suami yang mencintainya dengan tulus, 2 anak yang cantik dan cerdas, dan sebuah kerajaan bisnis yang dibangun di atas fondasi kejujuran. Ia membuktikan bahwa wanita yang hampir dijebak dalam pernikahan palsu justru akan muncul sebagai pemenang yang lebih kuat dan bijaksana. 16 tahun telah berlalu sejak Putri Lentera Harapan lahir. Rumah Liana dan Arion selalu dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Putri mereka, yang kini berusia 16 tahun, tumbuh menjadi remaja yang cantik dan cerdas. Putranya, Bima Perwira, yang kini berusia 13 tahun, tumbuh menjadi remaja yang tampan dan berani. Kedua anak mereka adalah anugerah terindah dalam hidup Liana dan Arion. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi cinta sejati hanya bisa didapat dari hati yang bersih. Purnomo Art Design kini telah menjadi sebuah korporasi raksasa. Mereka memiliki cabang di berbagai negara. Kreativitas Liana dan profesionalisme Arion membuat perusahaan ini menjadi pemimpin di industri kreatif. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatan. Mereka sering mengadakan program-program sosial, membantu para seniman muda untuk mengembangkan bakat mereka. Sementara itu, Yayasan Lentera Harapan juga semakin besar, memiliki cabang di berbagai negara, dan telah membantu puluhan ribu korban penipuan untuk bangkit dan memulai hidup baru. Liana dan Arion sering diundang sebagai pembicara di berbagai acara internasional. Kisah mereka berdua, yang pernah menjadi berita sensasional, kini menjadi kisah inspiratif yang diceritakan dari mulut ke mulut. Suatu sore, Liana dan Arion sedang duduk di balkon rumah mereka. Matahari terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang indah. Liana menyandarkan kepalanya di bahu Arion, memandangi langit yang bergradasi. "Aku tidak pernah menyangka, hidupku akan seindah ini," bisik Liana. "Aku juga," jawab Arion, membelai rambut Liana. "Dulu, aku pikir,
kebahagiaan itu hanya ilusi. Tapi kamu, Liana, kamu membuktikan padaku bahwa kebahagiaan itu nyata. Liana tersenyum. Kamu juga, Arion. Kamu yang mengajarkanku untuk percaya lagi pada cinta dan ketulusan. Tiba-tiba, ponsel Liana bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Liana mengerutkan kening, lalu membuka pesan itu. Itu adalah sebuah foto. Foto yang menunjukkan Aldi dan Nyonya Hartono sedang berdiri di depan toko kerajinan tangan mereka. Wajah mereka terlihat tua, tetapi mata mereka memancarkan kedamaian. Di samping mereka, ada seorang wanita muda yang memegang tangan mereka. Liana tidak tahu siapa wanita itu, tetapi ia yakin wanita itu adalah putri dari wanita tua dan pria tua yang dulu pernah membantu Aldi dan ibunya. Liana menunjukkan foto itu pada Arion. Lihat, Arion. Ini Aldi dan ibunya. Arion melihat foto itu. Mereka terlihat bahagia. Liana mengangguk. Aku tidak merasakan kebencian lagi. Aku hanya merasa bahagia. Bahagia karena mereka sudah menemukan kedamaian. 3 hari kemudian, Liana dan Arion memutuskan untuk mengunjungi toko kerajinan tangan itu. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana Aldi dan ibunya kini hidup. Setelah mengurus semua izin, mereka akhirnya bisa bertemu. Aldi dan Nyonya Hartono duduk di depan toko mereka. Mereka terlihat bahagia. Aldi sedang mengukir sebuah patung kayu, sementara Nyonya Hartono sedang merajut sebuah syal. Aldi, Nyonya Hartono, sapa Liana. Aldi dan Nyonya Hartono menoleh. Mata mereka terbelalak melihat Liana dan Arion. Aldi bangkit dari kursinya, tangannya gemetar. Liana, Arion, kenapa kalian di sini? Kami ingin melihat kalian, jawab Liana. Kami ingin tahu, bagaimana kabar kalian? Nyonya Hartono menangis. Liana, kami tidak menyangka kalian akan datang. Kami tidak datang untuk membalas dendam, kata Liana. Kami datang untuk melihat bagaimana kalian sekarang. Mereka mengobrol. Aldi dan Nyonya Hartono menceritakan bagaimana mereka kini hidup. Mereka tidak lagi memikirkan kekayaan. Mereka hanya fokus pada kebahagiaan. Mereka menceritakan bagaimana mereka menemukan kedamaian setelah mereka melepaskan semua keserakahan. Kami tahu, kami tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi, kami berjanji, kami akan menggunakan sisa hidup kami untuk menebus kesalahan-kesalahan kami, kata Aldi. Kami akan membantu orang lain. Kami akan mengajarkan orang lain, agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama dengan kami, kata Nyonya Hartono. Liana dan Arion mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka melihat sebuah perubahan yang luar biasa di dalam diri Aldi dan Nyonya Hartono. Mereka tidak lagi melihat keangkuhan, tetapi mereka melihat penyesalan. Mereka tidak lagi melihat keserakahan, tetapi mereka melihat ketulusan. Kami sangat bangga pada kalian, kata Liana, matanya berkaca-kaca. Kalian sudah bangkit. Aldi dan Nyonya Hartono menatap Liana. Terima kasih, Liana. Terima kasih sudah mengajarkan kami arti dari kebahagiaan sejati. Liana dan Arion meninggalkan toko itu. Hati mereka terasa lega. Mereka tidak lagi menyimpan dendam. Mereka tidak lagi menyimpan kebencian. Mereka tahu, mereka telah memenangkan pertempuran. Bukan dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara memaafkan. Memaafkan tidak berarti melupakan, tetapi memaafkan berarti melepaskan. Melepaskan semua rasa sakit dan kebencian yang selama ini membebani hati mereka. 3 tahun kemudian, Liana melahirkan anak ketiganya, seorang bayi perempuan yang sehat. Ia menamai putrinya, Putri Cakrabuana. Nama itu memiliki makna yang mendalam. Putri mereka adalah lambang dari cinta yang tulus, yang tumbuh dari puing-puing hati yang hancur. Ia adalah lambang dari kekuatan dan keberanian, yang akan terus menginspirasi banyak orang. Liana, yang dulu hampir dijebak dalam pernikahan palsu, kini hidup dalam kebahagiaan sejati. Ia memiliki suami yang mencintainya dengan tulus, 3 anak yang cantik, tampan, cerdas, dan sebuah kerajaan bisnis yang dibangun di atas fondasi kejujuran. Ia membuktikan bahwa wanita yang hampir dijebak dalam pernikahan palsu, justru akan muncul sebagai pemenang yang lebih kuat dan bijaksana.